rohani sejati itu adalah memaafkan, bukan hanya di mana? Di mulut, tapi juga di hati. Memaafkan bukan hanya tidak membalas, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ori. Kita hari ini mau ibadah seperti biasa. Nah adik-adik, ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus yang baik, kami dapat beribadah. Biarlah Bapa yang berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga pemain musik kami, kameramen kami, dan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Bapa yang berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Roh Allah hadir di setiap rumah adik-adik kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Benar ya Tuhan, begitu dalam kasih-Mu terhadap kami anak-anak-Mu, Bapa yang baik. Tuhan, sementara kami akan memuji bersorak bagi-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah tubuh kami, biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan
Yesus yang baik. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kita sorakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, jangan lelah. Sukacitaku. Oh sukacitaku, param-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
adik-adik, kita memberkatkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, siapkan Alkitabnya. Kita menyembah Tuhan, kita datang pada Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, kembali lagi sama Kak Kori. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu di rumah dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ambil sikap yang baik ya. Karena kita mau berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kak Kori yang pimpin. Jangan ada yang ngintip ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah tadi Bapa memuji nama-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Yesus yang mengambil alih dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat. Kiranya Bapa Engkau yang berkati Kak Kori yang memberikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata. Bapa, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, dari sekolah minggu, Kak Kori mau tanya, kabarnya gimana? Sehat gak? Kak Kori harap sehat-sehat ya. Nah, kita mau baca firman Tuhan. Untuk itu tolong diambil Alkitabnya ya. Ya, karena kita mau baca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 13. Dari Kolose 3 ayat 13. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke ya? Ya. Amin. Kak Kori sudah dapat nih. Mari kita baca bersama-sama. Bagi yang kelas besar, bagi yang kelas kecil bisa dengar Kak Kori membacakan di Kolose 3 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Nah, firman Tuhan kita itu tertulis di Kolose 3 ayat 13 itu tentang apa Kak Kori ya? Kak Kori hari ini mau membahas tentang memaafkan yang sejati. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah bisa lihat Kak Kori sudah sediakan papan tulis. Ya, di situ ada tertulis judulnya Memaafkan yang Sejati, tertulis di Kolose 3 ayat 13. Nah, ada sebuah pertanyaan di papan tulis. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu adik-adik sekolah minggu di rumah pernah memaafkan seseorang? Kak Kori tanya kembali, apakah kamu adik-adik sekolah minggu di rumah pernah memaafkan seseorang? Nah, Kak Kori kasih ilustrasi ya. Misalnya ketika kamu lagi belajar nih, lagi asik baca buku, tiba-tiba abangmu datang dan memukulmu. Nah, apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan? Apakah adik-adik sekolah minggu langsung pergi mengejar abang yang memukul adik sekolah minggu, atau diam saja dan memaafkan? Pilih yang mana tindakan adik-adik sekolah minggu? Memilih balas balik? Loh, jangan dong ya. Nah, hari ini kita mau belajar, kita harus bisa mengambil keputusan untuk tidak membalas balik. Kenapa Kak Kori? Kenapa? Karena kita hari ini belajar tentang memaafkan. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah tahu nggak apa itu arti memaafkan? Ada yang tahu nggak? Ya, apa? Ya, benar sekali. Tidak membalas sesuatu dengan yang jahat. Nah, di papan tulis Kak Kori kasih tahu arti memaafkan dengan kompleks ya. Nah, memaafkan itu adalah kitanya siapa? Kita manusia ya. Kita memutuskan untuk tidak membalas perbuatan yang menyakiti kita. Memaafkan adalah kita manusia memutuskan untuk tidak membalas perbuatan yang menyakiti kita. Loh Kak, kenapa kita nggak boleh balas? Loh, tadi kita sudah baca bersama-sama di Kolose 3 ayat 13. Kenapa dikatakan? Karena sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah dosa mereka, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik sekolah minggu di rumah pernah membayangkan nih, gimana kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni dosa-dosa kita? Kak Kori kasih ilustrasi ya. Misalnya gini nih, Kak Kori berdoa, Tuhan Yesus, Kak Kori mohon ampun, tadi Kak Kori berbohong, maafkan Kak Kori Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang begini, aku pikir-pikir dulu ya, nanti aku maafkan engkau. Terus kita berdoa lagi, Tuhan Yesus maafkan aku tadi buat dosa, ampuni aku. Terus Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengampunimu. Bayangkan apa yang terjadi.
kita semua bisa berada di neraka, iya kan? Karena kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni kita, kita masuk api neraka. Tapi adik-adik sekolah minggu itu hanya ilustrasi. Tuhan Yesus kita itu selalu memaafkan kita, selalu mengampuni kita, walaupun kita berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang benar, Tuhan yang pengasih, yang mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik sekolah minggu harus mengikuti teladan Yesus. Gimana caranya? Yaitu tadi, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa adik sekolah minggu, kita juga harus memaafkan orang yang menyakiti kita. Iya kan adik-adik sekolah minggu? Nah, kembali ke judul, memaafkan yang sejati. Gimana itu Kak? Emang ada memaafkan yang pura-pura? Emang ada memaafkan yang sejati? Ada dong. Kak Kori mau kasih ilustrasi nih ya. Kak Kori akan panggil Kak Ori. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu, Kak Kori sudah panggil Kak Ori nih. Kak Kori, ya, mau kasih ilustrasi nih. Kak Kori punya 2 buah kertas, dan 1 kertas Kak Kori kasih sama Kak Ori 1. Nah, Kak Kori instruksikan supaya Kak Ori ikutin apa yang Kak Kori buat. Oke? Adik-adik sekolah minggu di rumah bisa saksikan ya. Oke, Kak Kori katakan, aku memaafkanmu, aku tidak akan mengingat kesalahanmu lagi. Aku memaafkanmu, aku tidak mengingat kesalahanmu lagi. Aku memaafkanmu, aku tidak akan mengingat kesalahanmu lagi. Aku memaafkanmu, aku tidak mengingat kesalahanmu lagi. Aku memaafkanmu, aku tidak akan mengingat kesalahanmu lagi. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang tadi Kak Kori sudah koyak kertasnya. Kak Kori mau tanya sama Kak Ori, apakah Kak Ori bisa koyak kertasnya? Coba dikoyak. Gak bisa Kak Kori. Gak bisa ya? Gak bisa. Gak bisa adik-adik sekolah minggu. Nah, Kak Kori mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu di rumah, manakah menurut adik-adik sekolah minggu tindakan yang benar? Kak Kori tadi mengatakan memaafkan, tapi Kak Kori masih menyimpan amarah dan mengoyak kertas. Sedangkan Kak Ori mengatakan memaafkan, tapi dia tidak menyimpan amarah, dia tidak mengoyak kertas. Menurut adik-adik sekolah minggu, manakah tindakan memaafkan yang sejati? Yang Kak Kori buat atau yang Kak Ori buat? Yang siapa? Kak Ori buat. Dia memaafkan, tapi dia tidak punya amarah lagi. Tadi Kak Kori katakan, aku memaafkanmu, tapi Kak Kori masih marah sampai Kak Kori koyak-koyak kertas. Ya kan, itu tindakan apa? Tindakan yang salah. Memaafkan pura-pura. Memaafkan yang sejati itu adalah bukan hanya tidak membalas, tetapi tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah terjadi. Seperti itu adik-adik sekolah minggu. Nah, tadi adik-adik sekolah minggu sudah melihat ilustrasi yang Kak Kori dan Kak Ori buat kan? Kalau memaafkan yang sejati itu adalah memaafkan bukan hanya di mana? Di mulut, tapi juga di hati. Memaafkan yang sejati itu yang tertulis di Kolose 3 ayat 13 adalah memaafkan bukan hanya tidak membalas, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Contohnya ini lagi kan, misalnya si Doni tadi dia memukul temannya. Terus teman ini berkata, aku memaafkanmu Doni, aku tidak akan ingat-ingat lagi kesalahanmu. Tapi besoknya temannya ini bilang gini, ih semalam aku dipukul sama si Doni. Si Doni ini jahat banget sih, suka banget pukul-pukul gue. Katanya dia udah memaafkan, tapi masih mengungkit-ungkit, iya kan? Itu memaafkan yang palsu, bukan memaafkan yang sejati, iya kan? Jadi Kak Kori harap buat adik sekolah minggu di rumah, jika kalian memaafkan dengan tulus. Jangan disertai sama amarah.
Ingat kalau kita marah, minggu lalu kita belajar dari lebah yang pemarah, dia nggak punya apa? Nggak punya teman. Kasihan ya kan? Ya, Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu hari ini bisa memahami firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 13 yang berkata tentang memaafkan yang sejati. Ya kan adik-adik sekolah minggu? Baiklah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik sekolah minggu di rumah boleh dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Oke? Ya, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar tentang memaafkan yang sejati. Kiranya Bapa, biarlah apa yang kami dapatkan hari ini bisa kami mengerti dan kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Ajari Bapa anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, yang takut akan Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga mereka, Engkau yang mencukupkan kebutuhan, bahkan Tuhan juga yang memberkati sekolah mereka Bapa. Bapa, kami juga bermohon buat para pelayan-Mu hari ini, pemain musik, WL singer, kameramen, bahkan pembawa firman, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dan membalasnya. Bapa, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami, kiranya Bapa Tuhan yang memberkati kami, dan biarlah Bapa ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu tadi kita sudah dengar firman Tuhan tentang memaafkan yang sejati. Kak Kori mau kasih pengumuman untuk minggu depan kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Jangan lupa untuk buka YouTube channel kita di Bethlehem Tabgah, dan jangan lupa kalau ibadah sekolah minggu itu harus tetap berpakaian yang rapi. Ya kan? Artinya kita apa? Takut akan Tuhan. Oke, dari sekolah minggu sekian dan Tuhan Yesus memberkati.